jangan takut lah, tapi jangan bodoh juga. Maksudnya ketika pas kalian mau melakukan kayak contoh kan. Oke, teman-teman Refactorian semuanya, di sini aku udah sama Bapak Doni. Bapak Doni ini selaku project manager di Refactory, dan dia sudah hampir setahun lebih di Refactory. Kalau boleh tahu nih Mas Doni, mungkin bisa tarik ke belakang nih, latar belakang Mas Doni sendiri dari apa sih? Sebenarnya kalau latar belakang aku memang di kuliahnya di informatika ya. Oke. Tapi ketika pas kerja aku lebih banyak ke bagian warehouse gudang. Oke. Cuma yang sekarang ini aku nyoba ke project manager dan alhamdulillah keterima. Dan ya alhamdulillah sejauh ini teman-teman ngasih banyak masukan, bimbingan, arahan gitu. Ketertarikan ke project manager sendiri pasti di dulu kan di informatika kan belum berpikiran tuh jadi seorang project manager tuh. Betul. Trigger utamanya apa Pak Doni? Trigger utamanya karena managing people. Dan aku melihat ada chance aku di sini dalam dunia IT ya, aku mencoba untuk selama ini aku managing people itu di bagian yang bukan IT gitu. Cuma aku belum pernah untuk managing people di area IT, dan karena pengalamanku yang ada managing itu dan kalau misalkan berhubungan dengan klien ya ketika pas di gudang dulu aku sebagai supervisor juga banyak berhubungan dengan jasa-jasa ekspedisi klien ya gitu yang bukan dari kita. Cuma di sini kan aku mikir ini benar-benar yang klien sampai level-level tingginya itu aku bakal mencoba, itu sih yang nge-trigger, dan terutama nge-managing orang di IT itu kayak mana sih tuh. Lebih ke challenge ya berarti ya? Challenge, betul. Lebih ke tantangan. Kenapa mencoba hal yang menantang gitu dari Mas Doni? Apa memang moto hidupnya suka tantangan atau ada basic ataupun turunan dari lingkungan mungkin atau dari orang tua untuk Enggak sih. memilih seperti itu? Jujur kalau aku malah nggak suka yang flat. Makanya aku lebih nyari yang challenging daripada yang gitu-gitu aja. Karena kalau tarik ke belakang di pekerjaan sebelumnya itu ketika pas aku jadi warehouse supervisor di adalah perusahaan mobil gitu, otomotif. Itu aku ngerasanya kayak kerja tapi ya gaji buta gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan aku ngerasanya kayaknya ini pembodohan diri sih bagi aku. Dan aku ngelihat oh Refactory nih, aku lihat latar belakangnya, terus aku nanya ada kawan dulu di sini juga, begitu aku tanya gimana sih environmentnya, dan jujur tertarik sih, dan setelah itu aku coba daftar dan ya alhamdulillah lolos. Setahun di Refactory, apa yang udah didapat Mas Doni nih? Banyak banget di sini ilmunya itu, dari ya tentang IT pasti, tentang metode-metode yang dipakai, terutama dalam bisnis ya, aku banyak banget ilmu yang aku dapetin dalam sudut pandang bisnis, dan ngelihat aku yang ke belakang kayaknya udah nge-managing people tuh kayak malah ternyata di sini challenge-nya berbeda lagi. Mungkin karena itu yang tadi aku bilang, aku nggak pernah nge-managing orang yang di IT. Tapi ketika pas di IT ini oh ternyata begini ya gitu, dan nggak bisa asal juga gitu loh. Dan paling banyak ya jelas karena aku kegabungnya kan di BizDev ya, itu banyak banget pelajaran tentang dari sudut pandang bisnis itu sih. Sama. Lingkungan sendiri gimana sih Pak Doni di Refactory gitu? Alhamdulillah aku seneng sih. Lingkungan di sini yang paling aku seneng, mungkin nggak beberapa orang seneng, cuma aku lebih seneng lingkungan yang seperti ini. Yang aku maksud adalah straight. Jadi ketika pas ada kita melakukan kesalahan ataupun kita kayaknya bakal lebih baik, itu tuh langsung dilempar ke kita, alias diomongin ke kita tanpa langsung ya? Karena menurut aku nggak, dari pengalamanku di perusahaan-perusahaan lainnya itu nggak semuanya mau kayak gitu loh. Tips dari Pak Doni nih, di luar sana mungkin banyak yang pengen belajar tentang IT, terutama di project manager. Ada nggak tips buat mereka semua yang masih ragu mungkin? Semua hal di hidup itu nomor satu yang paling penting menurut aku belajar ya. Dan di Refactory ini itu yang paling utama menurut aku. Yang aku dapetin tuh
Kalau kerja dan kita ngomonginnya salary itu belakangan, tapi yang menurut aku paling penting ketika kamu kerja adalah kamu dapat pembelajaran kan. Dan kalau memang misalkan aku bilang di Refactory ini, aku jujur banyak banget dapat pembelajarannya gitu. Jangan takut lah, tapi jangan bodoh juga. Maksudnya ketika pas kalian mau melakukan kayak contoh katakanlah aku switch karir, tapi ketika pas aku mau switch karir itu ya aku minimal harus tahu apa sih perusahaan ini, apa sih project manager, apa sih metode-metode pengerjaannya itu yang dipakai gitu, dan biasanya environment kayak gitu tuh bakal menimbulkan seperti apa. Ya minimal ada riset lah untuk itu. Terima kasih Pak Doni sudah berkontribusi di Refactory. Siap. Semoga kedepannya sukses selalu, tetap terus belajar, tetap terus memberi banyak manfaat kepada orang lain. Jangan lupa juga tularkan ilmu pada orang lain. Amin. Terima kasih Pak Doni.